Episode 4, Sabtu 31 Oktober 2020. Perjalanan episode ini dimulai dari Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Setelah kami menyelesaikan misi untuk ke Sawarna menggunakan angkutan umum, saatnya kami melakukan perjalanan pulang menuju ibu kota via Pelabuhan Ratu. Singkat cerita, di perjalanan sebelumnya, kami naik bis Damri Perintis dari Terminal Pakupatan Kota Serang. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang lebih 5 jam dengan tarif dibanderol Rp50.000 per kepala. Pada pukul 11 lebih 11 siang, kami pun tiba di Desa Sawarna. Ini pertama kalinya saya mengunjungi desa ini. Dan kami pun turun di titik pemberhentian terakhir dari bis Damri tersebut. Adapun biaya transportasi yang saya keluarkan dalam perjalanan dari Depok menuju Sawarna sebesar Rp128.000. Tergolong cukup mahal ya. Belum lagi ongkos untuk perjalanan pulang. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa wisatawan lebih memilih naik kendaraan pribadi. Selain angkutan umum yang sulit dan mahal, naik kendaraan pribadi lebih fleksibel dan tidak merogoh kocek biaya yang cukup besar. Dengan menggunakan kendaraan pribadi juga, kita bisa lebih banyak mengunjungi wisata-wisata yang ada di Desa Sawarna ini. Oke, penasaran dengan perjalanan kami berdua? Kuy, saksikan saja videonya sampai tuntas. Oke, kita udah berjalan meninggalkan Pul Damri. Waktu menunjukkan pukul 12.23 waktu Indonesia Barat. Setelah istirahat dan melaksanakan sholat zuhur di salah satu rumah warga, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ratu. Sebelumnya kami sempat berbincang dengan warga sekitar, dan kami mendapat informasi bahwa ada satu angkutan umum dari Sawarna menuju Pelabuhan Ratu. Angkutan umum tersebut adalah ELF, atau orang sini menyebutnya dengan sebutan PS. Sayangnya, jadwal keberangkatan PS tersebut sangatlah terbatas. Seharinya hanya ada satu kali keberangkatan saja, yaitu pukul 6 pagi. Karena sudah tidak ada lagi angkutan umum yang langsung dari Sawarna menuju ke arah Pelabuhan Ratu, kami pun terpaksa harus menuju jalan nasional terlebih dahulu yang letaknya berada di dekat pabrik semen Merah Putih yang dikelola oleh PT Semindo Gemilang. Tentunya kami tidak jalan kaki, karena lokasi dari tempat kami berpijak ke jalan nasional ini lumayan jauh, kurang lebih 9 km. Dan kami akan mencari sebuah tebengan untuk menuju ke sana. Jika tidak juga mendapat tebengan, kemungkinan kami menaiki Damri Perintis yang tadi sampai dengan pabrik semen Merah Putih. Oke teman-teman, ini udah jam 12:30. Ini cuaca siang ini seketika mendung. Jadi kita masih cari tebengan di sini. Tepatnya di depan Alfamart Sawarna. Ini semoga aja dapat. Tadi kita udah coba satu truk ya mas, nggak berhenti. Kita coba lagi yang lain, oke? Oke teman-teman, ini udah jam 1 siang. Kita belum dapat juga. Kayak susah juga sih nyari di sini. Yang lewat dari tadi dikit banget, mobil bak atau truk gitu. Jadi kita kayaknya naik Damri deh. Jam 1 dia berangkat Damri. Sebentar lagi lewat paling. Nah ini Damrinya nih. Kita naik ini lagi lah. Sampai kita ini berhenti sendiri. Gak ada lagi. Ikut sampai itu. Berapa ya? Mau minyak tak mau pulang? Mau ke Pelabuhan Ratu? Mau ke Pelabuhan Ratu? 30 menit tidak mendapat tebengan, akhirnya kami dipertemukan kembali dengan bis Damri yang satu ini. Ini merupakan bis Damri yang tadi pagi kita naiki dari kota Serang. Biayanya Rp50.000. Masih bersama driver dan kernet yang sama, bis ini akan menempuh perjalanan kembali menuju ke kota Serang dengan jarak kurang lebih 150 km dengan estimasi waktu tempuh kurang lebih 5 jam.
dengan jadwal keberangkatan sehari 2 kali, yaitu jam 5 pagi dan jam setengah 1 siang. Uniknya, ketika saya berada di dalam bus ini, penumpang lain sudah saling kenal, begitu pula dengan krunya. Mereka terlihat sangat akrab dan berbincang satu sama lain. Oh ya, teman-teman, jangan di-skip ya, karena sebentar lagi kita akan melewati tanjakan yang cukup ekstrim. Tanjakan tersebut diberi nama Tanjakan Caria. Bener-bener tinggi banget di tanjakan ini, asli. Mobilnya kan ke sono, ke atas ya. Pak, makasih Pak. Ya, ya. Makasih ya Pak. Aduh. Ya. Makasih ya. Ya. Oke, kita turun di pertigaan. Tadi naik ini 10.000 dari tempat tadi itu. Nah, ini bisa lanjut lagi ke Serang. Ini bis terakhir dah dari sini ke Serang. Dari sini kita nyari kendaraan yang ke arah Pelabuhan Ratu, arah sana. Yuk. Seturunnya dari bis, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ratu, melainkan menikmati keindahan pantai nan sepi di dekat pabrik semen Merah Putih. Pantai ini berdekatan dengan pantai Karangtaraje. Saya kurang paham sih, apakah di sini masih masuk ke wilayah pantai Karangtaraje atau sudah memasuki pantai Pulau Manuk. Yang jelas, pemandangan di sini cukup indah dan tak banyak sampah-sampah yang berserakan. Kemarin, saya sempat berbincang dengan warga yang tinggal di pesisir pantai, sekaligus minta izin untuk foto-foto di sana. Dari informasi yang saya dapat, pantai ini memang sepi, baik siang maupun sore, mungkin karena akses yang sulit dijangkau. Dan untuk kalian yang ingin berkunjung ke sini, harap berhati-hati karena ombak di sini cukup besar. Dan perlu diingat, pantai ini tidak bisa digunakan untuk berenang. Kami hanya titip pesan untuk kalian yang ingin berkunjung ke pantai ini, harap tidak membuang sampah sembarangan, agar tetap terjaga kelestariannya. Nah teman-teman, nggak jauh dari pertigaan yang tadi kita turun dari bis itu, ada laut di sana. Kita mampir dulu sebentar untuk lihat laut lah, vitamin C. Ini sayang gitu kalau lihat pantai gitu. Tapi ombaknya gede banget sih. Noh. Oi.
Tapi ada ban juga di sini. Nyari apaan, Dek? Ikan. Ikan? Nyari ikan? Ikan apaan? Sapu-sapu. Ikan sapu-sapu. Gabus. Mujair. Nyari kelomang, Mas. Tuh di sana ada ibu-ibu juga sama anaknya lagi nyari ikan, katanya sih. Ikan mujair kata anak itu. Itu apa, Bu? Anak pengen ikan. Iya, susah. Iseng-iseng doang. Iya. Nyari ikan. Ikan apaan itu? Ikan apa tahu tuh? Ikan kecil-kecil yang mainan. Enak ya di sini tinggal nyari. Tapi ini pantai enak sih, sepi. Tapi bahaya juga sebenarnya kalau sepi. Ngeri juga sih. Oke teman-teman, setelah kita puas menyaksikan ombak di pantai selatan, kita balik lagi ke lintasan untuk cari kendaraan yang ke arah Pelabuhan Ratu. Kita masih belum tahu naik apa, sedapatnya aja. Syukur-syukur kalau dapat BM ya, Mas. Menurut Mas pantai gimana tadi, Mas? Airnya sih bagus, ombaknya gede dan pernah berenang. Tapi ngeri juga situ, sepi ya. Kalau ada apa-apa, udah iya. Wassalam. Gulung tuh. Iya, kalau kegulung nggak ada yang tahu udah. Juga ada mayat kan pinggir laut. Oke, sekarang kita akan cari kendaraan ke arah Pelabuhan Ratu. Ini di depan Alfamart, pertigaan Sawarna. Ke sana arah Baya, ke sana arah Sawarna, dan ke atas sana arah Pelabuhan Ratu Bogor. Ya. Jadi kita akan nyari mobil yang ke arah sana. Pasir. Ya, belok. Sawarna. Belakangnya baik tuh. Ada busol lagi tuh. Kayak sini jalur-jalur ngebut deh. Mau ke depanan lagi. Boleh, besok. Ayo, Mas. Ya. Apa? Penuh. Simpeng kita. Itu boleh loh. Menanjak. Hah? Menanjak kencang-kencang. Isian itu ya? Agak kagok sih kasihan gue di sini. Jadi kita pindah posisi karena tadi tuh lokasinya nggak strategis banget sebelum tanjakan. Jadi banyakan mobil ngebut di situ karena buat ancang-ancang. Daripada kita bisa. Jadi kayak di situ kurang strategis, kita ke depan deh. Jadi 2 unit. Takutnya hujan nih, udah mendung banget nih, asli. Semoga aja dapet deh. Kalau F, orang sini sebutannya PS sih, bukan F ya. Jadi PS di sini tuh apa ya? Jarang juga sih, nggak banyak. Jadi ya semoga aja dapetin. Tampangnya lusuh. Isi ya. Oh, penuh. Langit semakin gelap. Terlihat beberapa pengendara motor yang berjalan dari arah Baya sudah mengenakan jas hujannya. Kami pun belum mendapat tebengan, dan kami pun belum menjumpai satu elf atau PS yang ke arah Pelabuhan Ratu. Ternyata ada BM-an. Setelah 1 jam menunggu, kurang lebih jam 3 kurang, datanglah sebuah mobil losbak dari arah Baya. Sebelumnya, driver sempat berhenti dan memberitahu informasi beliau mau kemana. Tapi sayang, saya tidak mendengar jelas perkataan driver tersebut, dan saya asal naik aja. Dan alhasil, beginilah jadinya. Dia katanya mau belok tadi. Ya. Tapi kata yaudah ayo. Mobil losbak yang saya naikin pun berjalan lurus kembali ke arah desa Sawarna, di mana tempat kami naik bis Damri Perintis tersebut. Kami pun panik, mau turun pun malu. Alhasil kami bablas terus sampai mobil ini berhenti. Ini arah mana, Mas?
Penasaran dengan kelanjutannya? Ya, ditunggu aja episode berikutnya. Thank you. Mas, mantap. Yuk. Tadi Pak. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya kali ini dan jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya. Terima kasih.